Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku adalah salah satu manusia yang menanyakan tujuan hidup kepada diriku sendiri. Namaku Sidki Mubarok Alamsah. Aku kuliah di jurusan Akidah Filsafat Islam semester 3 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini aku akan sedikit mengenalkan tentang hal yang sangat seru dibicarakan dan ditanyakan mengenai apa sih itu filsafat. Filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptis, dengan mendalami sebab terdalam dengan dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Dalam pengertian filsafat terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Atau bisa disebut juga love is wisdom, dalam arti yang sedalam-dalamnya. Adapun secara terminologis, terdapat beberapa pengertian dari filsafat itu sendiri. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran filsafat yang dimilikinya. Menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam mewujud, tentang hakikat yang sebenarnya. Mengenai filsafat memang sangatlah seru untuk dibahas. Tapi kali ini aku akan sedikit membahas tentang hakikat tujuan hidup manusia menurut filsafat manusia. Pada hakikatnya, manusia adalah salah satu makhluk dari ribuan makhluk hidup yang memiliki akal, cinta, dan kasih sayang. Manusia diciptakan oleh Tuhan yang diciptakannya dari ruh dan jasad. Dan setiap manusia memiliki tujuan hidupnya. Begitu juga aku. Tujuan hidupku mencari kebahagiaan. Karena pada akhirnya tujuan akhir semua manusia adalah kebahagiaan. Menurutku, kebahagiaan itu datang dari diri yang sudah kenal dengan dirinya. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Man arafa nafsahu, arafa robbahu." Kenali dirimu, maka kamu akan menemukan kebahagiaan. Maka dari itu, Islam selalu menyarankan agar selalu muhasabah diri. Karena dengan muhasabah, kita akan mengetahui diri kita sendiri. Jika sudah mengenal diri kita, kita akan tahu keinginan kita itu apa. Dan jika keinginan itu terpenuhi, disitulah kebahagiaan itu ada. Menurut Aristoteles, puncak akhir dari tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Karena tidak akan ada lagi tujuan ketika sudah bahagia. Jika masih ada hal yang diinginkan dan dilakukan itu masih belum terbilang bahagia. Karena seseorang yang sudah bahagia itu, ia tidak menginginkan apapun lagi. Karena ia sudah bahagia. Jadi, bahagia itu sesuatu yang bernilai dari diri sendiri, bukan dari orang. Jadi jalan untuk menemukan kebahagiaan dalam diri adalah kebaikan dan kebajikan. Jadi syaratnya suatu kebahagiaan itu menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik. Menurut Aristoteles, kebaikan itu pertama-tama dilakukan dengan membentuk orang baik. Kalau orang sudah dibentuk baik, yang keluar dari dirinya juga adalah kebaikan. Jadi menjadi orang baik itu baik, karena harapan baik yang akan membawamu kebahagiaan. Seperti cerita seorang yang melakukan kebaikan tanpa melihat hal yang lain. Orang itu ditanya, "Mengapa membantu orang lain?" Nah, orang itu pun menjawab, "Ya karena membantu orang lain itu baik." Ia tidak melihat apapun selain kebaikan. Tetapi jika orang itu membantu karena ada rasa ingin pamrih di luarnya, karena ingin terlihat baik, karena mengharapkan dapat imbalan, penghormatan,
berlaku seperti itu, masih ada pamrih di luar kebaikan itu namanya belum tulus, belum terbilang baik yang sejati. Maka jadilah orang baik yang sejati, yang melakukan kebaikan karena hanya itu baik,